Disuruhlah Ibnu Mas'ud ini untuk membacakan Al-Quran. Biasa Nabi menyampaikan kajian, Nabi yang membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud, Iqra'ul Quran, silahkan membaca Al-Quran. Tapi Ibnu Mas'ud menolak dengan berkata, Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana aku bisa membaca Al-Quran ini ya Rasulullah, sementara Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Tak pantas. Jadi Ibnu Mas'ud istilahnya su'ul adab kalau saya membaca Al-Quran, sementara Al-Quran ini hak prerogatif Rasulullah untuk menyampaikan. Kok tiba-tiba saya harus bacakan di depan para sahabat? Tapi karena desakan Rasulullah, karena Ibnu Mas'ud suaranya bagus, silahkan kau tetap baca. Akhirnya mau tidak mau Ibnu Mas'ud membaca. Sampai satu ketika Ibnu Mas'ud membaca di surat sampai kepada surat An-Nisa 41. Fakaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Ibnu Mas'ud. Sampai kepada ayat ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfa'ain, dia menetes air matanya Nabi. Fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Enough Ibnu Mas'ud. Don't keep reciting the Quran. Hasbuka ya Ibnu Mas'ud. Stop. Jangan kau lanjutkan lagi. Aku tak mampu mendengarnya. Apa kira-kira ayat ini? Kenapa Nabi menangis? Rupanya arti daripada ayat surat An-Nisa 41 itu dikatakan bagaimana nanti digambarkan oleh Allah nanti di akhirat. Semua umat itu akan didatangkan syahid, penanggung jawabnya. Bani Israel akan didatangkan Nabi Musa untuk mempertanggungjawabkan sejauh mana kaum Musa berdakwah kepada Bani Israel. Nampaknya kau berdakwah tidak semuanya bisa ikut dengan risalah yang aku sampaikan kepada Musa. Masih banyak yang bertolak, masih banyak yang menentang dengan agama Allah. Ketika Nasrani didatangkan umatnya berkelompok, didatangkanlah Nabi Isa. Wahai Isa, kok masih banyak umatmu yang tersesat, bahkan ada yang mengaku engkau adalah Tuhan. Harus kau pertanggungjawabkan. Ketika wa ila Tsamud akhahum wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib didatangkan, kaum Madyan didatangkan berkelompok. Didatangkan siapa? Nabi Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda, ketika kaum Ad sudah dikumpulkan, didatangkan Nabi Hud. Tanggung jawab kau Hud, bagaimana umatmu kok masih banyak yang menentang. Wa ila Tsamud akhahum Shalih, ketika didatangkan kaum Tsamud, maka didatangkan Nabi Soleh. Lalu ketika umat itu sudah didatangkan semuanya, maka didatangkanlah para nabi dari nomor 1 sampai nomor 24 Nabi Isa. Siapa yang didatangkan untuk mempertanggungjawabkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibna bika ala haula'i syahida. Tapi engkau Muhammad, aku datangkan nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh umat dan seluruh nabi. Apa tak menangis Nabi? Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, tidak mesti harus diinterogasi oleh malaikat dengan umatnya saja, tapi justru Nabi harus mempertanggungjawabkan seluruh umat manusia. Ini luar biasa. Makanya Nabi berhak menggelar, punya gelar dari Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi yang dipikirkan Nabi tidak hanya kita semua, tapi seluruh umat, dan bahkan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah yang memberikan tanggung jawab di depan Allah, nanti di hadapan Allah. Maka menangislah Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa sunnah kita kalau mendengar Al-Quran, apalagi Ustaz Rayyan membaca Al-Quran, ayat Al-Quran di dalam sholat, kita mesti menangis. Tapi ada juga imam nangis, Rabbana absarna, nangis tak sampai. Pak Imam tadi kenapa nangis? Tak ingat lafadznya, tak hafal. Jadi kita itu menangis mendengar Al-Quran, itu sunnah. Apalagi kita bertadabbur bil mana. Sampai kalau kita baca sendiri, kita mesti harus pahami arti-artinya sehingga resapi dalam hati. Jangan dikira Al-Quran itu diturunkan hanya untuk kepada Nabi Muhammad, tapi seakan-akan kita yang diturunkan wahyu, sehingga kita yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah disunahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitun 'alakum turhamun. Tidak hanya cukup di situ kita mendengar Al-Quran saja disunahkan menangis, dan kita ternyata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar saja sudah mendapatkan rahmat, apalagi kita membacanya.
Jadi Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan suaranya, banyak hadis-hadis yang sudah diriwayatkan. Karena nanti Bapak Ibu, jangankan Nabi Muhammad yang menangis, menggambarkan bagaimana nanti di akhirat. Kita saja sudah disampaikan oleh Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian semua datang kepadaku nanti sendiri-sendiri.